Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah di pagi hari yang berbahagia ini. Dan juga saya lihat hadir di tengah-tengah kita saudara-saudara kita yang sedang berjihad, rombongan jamaah tablik dari Palembang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Salawat beserta salam juga mari kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah bersilaturahim, bertemu kembali. Kemudian kita masih diberi kesehatan oleh Allah lahir batin insyaallah untuk mengawali pagi kita ini dengan beribadah kepadanya, dengan hadir di masjid yang mulia yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah sesuai dengan janji Allah melalui sunnah Rasulnya bahwa seorang laki-laki yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian melangkahkan kaki untuk menuju masjid Allah untuk beribadah, maka setiap langkah kakinya adalah mengampunkan dosanya, menaikkan derajatnya, dan sampai di masjid alhamdulillah kita dapat beribadah dengan sholat sunat qabliyah subuh, salat sunat fajar. Insyaallah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, pada hari ini ganjaran pahala yang di sisi Allah lebih besar daripada dunia seisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, pada bulan yang lalu saya pernah menyampaikan masalah doa, tapi belum selesai ya, belum rampung. Karena doa ini adalah satu ibadah
yang nilainya di sisi Allah adalah sangat tinggi. Ya. Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada suatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Jadi doa itu posisinya sangat mulia di sisi Allah. Kenapa ibu-ibu? Kenapa doa ini sangat mulia kedudukannya di sisi Allah? Jamaah sekalian, karena di dalam doa, di dalam adab-adab berdoa itu terdapat kerendahan hati, tawaddu dan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Jadi kemarin kita bahas tapi belum selesai ya. Bapak Ibu-ibu, doa ini adalah senjata bagi orang mukmin. Nah, kalau kita nak ke ladang yang akan kita bawa arit, parang, ya. Tetapi untuk mengarungi kehidupan ini, apalagi sekarang yang serba glamor, yang penuh dengan hingar-bingar, ya, hiruk pikuk kehidupan dunia ini, maka perlu senjata. Jadi doa ini adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Dengan doa ini bisa pembuka pintu rahmat, pintu kebaikan. Dan dengan doa ini juga bisa menutup pintu kemurkaan Allah, pintu kejahatan. Maka hal ini sangat penting ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Summa qara'u qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan, akan kuperkenankan untukmu. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dan yang kita baca di awal tadi, ya, surat Al-A'raf ayat 186 ya. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita ulang dulu selintas ya ibu-ibu. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, kata Allah, aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah. Falyastajibu li, lanjutan ayatnya, wal yu'minu bi. Kalau yang ini Al-A'raf 186 ini ada syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya apa? Hendaklah mereka menjalankan kewajiban-kewajibannya kepadaku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Nah, itu syaratnya. Hendaklah mereka menjalankan kewajiban-kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku. La'allakum yarsyudun. Mudah-mudahan kamu sekalian akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini kemarin kita sudah menyampaikan cara Allah mengabulkan doa itu kan ada 4 cara. Yang pertama cara istimewa ya, itu sering disebut dengan karamah. Pada pengajian terdahulu saya sampaikan, saya contohkan bahwa yang dikabulkan secara istimewa itu
Misalnya kita naik sepeda lalu berpapasan dengan mobil Pajero Sport yang baru. Ya. Kalau menurut ukuran kita tidak mungkin tidak ditabrak. Ya, mendadak, ya begitu ya. Kita keluar dari gang umpamanya mobilnya sampai. Tapi karena seseorang sering berdoa untuk keselamatan dirinya kepada Allah, karena doa ini ibadah. Maka kira-kira 5 jari lagi Pak Ustadz dari mobil Pajero itu mati mendadak. Jadi tidak jadi nombor sepeda. Itu dikabulkan oleh Allah secara istimewa. Kemudian Allah kabulkan doa itu secara spontan, langsung. Ya kan? Ini yang kita harapkan nih. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah secara langsung. Dan ini adalah memang cara Allah mengabulkan doa. Kemudian Allah kabulkan doa seseorang itu yang ketiga dengan cara ditunda. Dikabulkan juga tapi kelak dulu. Ya. Kelak dulu dikabulkan. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ya kan dalam surat Al-Hijr ayat 21. Ya. Dan tidaklah kami turunkan, kami kabulkan doa itu kata Allah melainkan sesuai dengan kadarnya. Sudah ada ketentuannya. Ya. Jadi bisa 10 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa 20 tahun lagi, ya, Allah kabulkan. Kita nak minta toko kita laris, tapi dikabulkan 5 tahun lagi, kan agak bingung kita mikirnya tuh. Kita minta anak kita selesai sekolah lancar, tidak ada halangan apa-apa, tapi belum dikabulkan umpamanya. Ya. Yang kita harapkan itu kan Allah kabulkan langsung. Nah, lalu yang keempat, Allah nilai doa kita itu yang tidak dikabulkan di dunia ini, Allah balas dengan ganjaran di akhirat kelak dengan pahala. Nah, jadi ada 4 cara. Yang tidak dikabulkan di dunia ini, ibu-ibu jangan takut, tapi itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Nah, jadi ada 4 cara itu ya. Dalam hal ini nanti kami akan sedikit menguraikan tentang adab-adab ya. Tentu kita harapkan Allah mengabulkan doa kita dengan secara langsung, itu tentu ada adab-adabnya, ada kaifiatnya. Ya. Dan juga di dalam berdoa, di dalam adab-adab berdoa agar doa kita itu terkabul, yang pertama doa itu dipanjatkan dengan ikhlas kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu artinya tidak merasa terpaksa, tidak merasa dibebani, itu ikhlas. Hanya kepada Allah. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Raja Namrud, yang api unggun sudah siap, derek sudah akan dinaikkan. Ya, ini tidak akan urung lagi ini. Jibril, malaikat Allah turun. Kasihan. Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilullah. Ya. Kekasih Allah. Ini mau dibakar. Ya.
Apa kata Jibril? Wahai Ibrahim Khalilullah, apa yang kau minta dariku? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah pelindung dan penolongku. Nah ini ibu-ibu bapak. Cukuplah Allah penolong dan pelindungku. Kecek Jibril, kita balikkan bukit itu, kita timpokan ke atas apa namanya ini, kerajaan Namrud ini. Jadi ikhlas kepada Allah. Lah terdesak macam itu, ya, tidak berubah, hanya kepada Allah. Jamaah sekalian. Kemudian di dalam adab-adab berdoa, tentu mengawali doa kita itu dengan puji-pujian. Ya. Selawat kepada Rasul dulu, puji-pujian kepada Allah, baru selawat kepada Rasul. Tentu itu sudah kita lakukan. Kalau kita nak berdoa kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan pujian. Ya kan? Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha, misalnya min jamil ahwali wal afat, banyak ya. Itu diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul. Bab dalam satu riwayat, pembuka langit dan bumi itu adalah salawat kepada Rasul. Ya. Kemudian di dalam berdoa itu bersungguh-sungguh. Nah, itu. Bersungguh-sungguh. Tidak ada yang kebetulan yang kita kecek itu Pak. Nah, sungguh-sungguh. Kemudian juga di dalam berdoa itu, di dalam adab-adab berdoa itu, ya, ada namanya raghbah, raghbah dan rahabah. Ya. Bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Wa yad'unana raghabaw wa rahabah. Ya. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Ya. Kalau raghbah itu artinya berharap sekali. Itu raghbah namanya. Berharap nian kita, apa yang kita kecek itu dikabulkan. Nah, itu kaitannya dengan sungguh-sungguh tadi. Kemudian rahbah. Raghabau warahaba, ya kan? Dalam Al-Quran. Rahbah itu takut. Takut apa? Takut tidak dikabulkan dalam berdoa itu. Jadi raghbah dan rahbah itu dalam berdoa itu. Tanamkan sifat itu di dalam berdoa. Dan tidak ada yang kebetulan. Memang betul-betul keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Nah itu kalau doa tidak dikabulkan. Kita betul-betul mengharap ini dikabulkan. Itu raghbah namanya. Kemudian rahbah, takut sekali, jangan-jangan yang saya minta itu tidak dikabulkan. Nah, itu adab-adabnya. Banyak lagi, dan dalam berdoa juga tidak dianjurkan terlalu keras. Tidak dianjurkan terlalu keras. Kata Allah di dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Tidak perlu terlalu keras. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ya, orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, kasihanilah, kata beliau, diri kalian. Ini dalam hal berdoa.
Karena kalian tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tuli dan jauh. Kamu orang tu balo baso kitonya, tidak ngecek dengan orang yang peka, bukan meminta kepada orang yang jauh. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, jawablah, katakanlah aku adalah dekat. Nah, ya. Apa yang terlintas di dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Kata Pak Ustadz Aprizal, di semut kecil yang lewat tu aja Allah tahu rumahnya di mana. Kita tidak tahu tuh. Dan Allah jamin rezekinya. Nah, itu. Jadi tidak perlu terlalu kuat. Yang penting kesungguhan tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini juga penting di dalam berdoa, tidak mengapa kita mengakui dosa-dosa kita yang telah lalu kepada Allah. Dan tidak mengapa kita sebut-sebut nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah di dalam berdoa itu. Ya. Tidak mengapa kita sebutkan kesalahan-kesalahan kita. Kita sebutkan nikmat-nikmat yang kita terima. Itu adab-adabnya. Supaya kita tahu, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebab doa ikolah senjata kita orang mukmin. Doa ikolah Pak, senjata kita. Untuk menjalankan aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulnya itu, doa inilah senjata kita. Kemudian di dalam berdoa, adab-adabnya, hendaknya di dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat. Tentu kalau kita sudah sholat kan demikian. Ya, dalam keadaan suci ya. Kemudian juga di dalam berdoa, Bapak Ibu, ada yang namanya bertawassul. Ini yang mau saya sampaikan. Jangan salah kaprah. Ya. Bertawassul ini yang diperbolehkan, yang kuat dalilnya, yang bisa dijadikan hujah ada dua. Ada dua. Yang pertama, bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Boleh kita bertawassul Pak dengan di dalam berdoa, bertawassul dulu dengan Asmaul Husna. Ya. Tapi yang berapa ribu, yang berapa ratus itu tidak kuat dalilnya. Ya. Ya. Misalnya dengan Asmaul Husna, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha halus. Terus Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, umpamanya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki. Ya. Ibu bangun di tengah malam sholat tahajud, ya, itu waktu yang mustajab ya, di sepertiga malam itu. Bab doa ini selain dari adab-adabnya juga ada tempat-tempat dan waktunya. Tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab juga ada. Tempat yang mustajab juga ada. Ya, berbeda doa di masjid dengan doa di kebun. Berbeda doa di masjid dengan doa di pasar. Berbeda doa di masjid dengan doa di rumah. Ya. Berbeda doa di apa namanya, di masjid Al-Jihad dengan di Masjidil Haram. Berbeda berdoa di Masjid Al-Jihad dengan di Masjid Nabawi. Berbeda. Ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya. Berbeda berdoa di waktu maghrib dengan bangun di tengah malam. Ya, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq itu bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya Wahhab, Ya Wahhab, wahai zat yang maha pemberi. Bisa bertawassul. Itu contoh-contoh. Boleh. Ya. Satu lagi bertawassul dengan
amal kebaikan yang pernah kita buat. Tapi itu jarang ya. Sebab kita ku apa nian amal kita, Pak Haji? Apa nian amal kita tu apa yang tak kita banggakan sebelum berdoa itu? Ya Allah umpamanya. Kalau bahasa kita ambo kalau ndak nian lah minta nian ya Allah. Mohon kepadamu wahai Zat yang Maha Pemberi, ya Wahhab. Ya. Sebutkan keperluan kita. Ambo dulu pernah mensedekahkan sebuah rumah yang besar untuk keperluan anak yatim umpamanya. Itu dengan amal kita boleh. Contoh dalam satu riwayat kan ada 3 orang pemuda yang berlindung di dalam gua. Setelah sampai di dalam gua, guanya tertutup oleh batu. Ya kan? Tidak bisa keluar lagi. Jadi 3 orang ini bermufakat. Macam mana cara? Bagaimana kita mau keluar dari gua ini? Batu besar menutup pintu gua. Mereka dalam satu riwayat dalam cerita ini itu mengajarkan kita ini bertawasul dengan amal kebaikannya. Ya. Ya. Seseorang mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ya kan? Saya dulu pernah punya karyawan. Ya. Pada saat gajian karyawan saya itu tidak ada lagi, lah kabur. Mungkin lambeknya gajian, lebaran kan. Gaji karyawan saya itu saya simpan ya Allah. Kemudian saya belikan kambing. Kambing itu berkembang biak. Ya, lama sekali setelah itu, ya, bertahun-tahun lamanya, kambing itu sudah beribu-ribu jumlahnya, dipelihara orang. Datang lanang kau tadi, masih hidup rupanya. Ya. Wahai Tuhan, katanya, saya minta gaji saya dulu. Apa kata lanang kau, Bu? Gaji kamu dulu, saya belikan kambing. Itu nak kau kalau punya, ambil lah. Itu kambing kau tuh. Itu bertawasul dengan amal baik. Pintu gua terbuka sedikit, gitu. Tapi belum bisa lewat. Itu namanya bertawasul dengan amal kebaikan. Ada kita punya amal kebaikan, tapi jarang orang. Karena kita ini tidak punya amal. Ya enggak Pak Bu ya? Tapi boleh Pak, Bu. Ya. Kemudian salah seorang lagi itu, saya dulu seharusnya sudah terjerumus dalam dosa yang besar. Ya. Saya menginginkan sekali, katanya, seorang perempuan, seorang gadis, ya, ada gadis cantik, ya, kerabat saya, tapi tidak mungkin, dia tidak sepupu dengan saya, tidak sepantaran dengan saya. Macam kita kalau Pak, kita kalau umur 50 lebih, 60 lebih, tak? Ada menaruh di hati itu yang kerabat kita, yang kita ndak kayak nyoke kiro, masih gadis. Itu kan tidak sepantaran ya. Ya, jadi kita tidak berani ngomongnya, simpan aja lah. Biarlah, memang bukan rezeki kita yang itu. Yang kita kalau sudah. Kan? Pada satu saat gadis itu menyerah, boleh ke Bapak. Tidak ada yang lain nolong selain dari Pak. Nah ini jemaah sekalian. Menyerah bulat-bulat. Ya. Terserah mau apa. Pada waktu saya mau berbuat jahat, berbuat maksiat, ya, saya sudah berada di dekat gadis itu, dan itu sudah saya kuasai, sudah pasrah begitu saja. Saya urungkan niat saya. Demi Allah, saya takut kepada Allah. Ini. Ingat ke Tuhan. Astagfirullahaladzim. Apa-apa itu? Saya urungkan niat saya. Walaupun lebrek ujung. Terbuka pintu gua sedikit lagi. Ini bertawasul dengan apa ini? Seharusnya kita berbuat dosa tapi tidak jadi. Itu rupanya nilainya tinggi Pak di sisi Allah. Kalau kita nak buat dosa tidak jadi kita lakukan itu, Ustaz Eno, tinggi rupanya nilainya. Sampai bisa membuka pintu gua itu. Nah itu. Jadi boleh Pak Ibu.
Yang tidak boleh, yang tidak kita temui dalilnya yang kuat. Nah, ini ya. Bertawasul dengan orang yang sudah mati. Nah, ini hati-hati ya Pak Ibu ya. Bertawasul ini kadang-kadang salah kaprah. Meskipun orang yang sudah mati itu kiai, wali, ya. Rasul sekalipun tidak boleh kita bertawasul kepada Allah. Apa kecek Nabi Ibrahim? Cukuplah Allah pelindung dan penolongku. Ya. Di saat genting seperti itu tidak berubah. Nah ini dengan wali-wali, dengan orang-orang yang soleh, nah, itu tidak kita ketemu keterangannya yang kuat, tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Selawat dulu dengan syekh itu, syekh ini umpamanya, ya, itu tidak ketemu. Ya. Mungkin ada orang yang melakukan itu, tapi saya harapkan, menurut pendapat saya sementara, karena saya belum ketemu keterangan yang kuat, jangan Bapak Ibu. Itu menjerumus pada syirik. Ya. Langsung kepada Allah. Bertawasul dengan Asmaul Husna boleh. Bertawasul dengan amal baik boleh. Nah, jadi pakai saya itu, pakai saya ini tidak kuat dalilnya. Ya. Langsung kepada Allah. Nabi Muhammad saja yang paling dicintai oleh Allah, beliau mengatakan tidak boleh bertawasul kepada, karena Muhammad itu tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Yang mendatangkan mudarat dan manfaat adalah Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bukan karena Muhammad, tidak dijadikan langit dan bumi. Kayaknya tidak boleh bertawasul. Nah, apalagi di bawah itu, apalagi saking alimnya orang itu, saya minta ke kuburannya lah. Ambo kok minta ke Allah juga, tapi ambo ke kuburannya dulu. Ah, itu tidak boleh. Langsung aja pada Allah. Kalau mendoakan orang soleh, mendoakan para wali boleh. Orang yang sudah mati boleh mendoakan. Tapi jangan pakai perantara lewat beliau, lewat mereka. Tidak kita ketemu dalilnya yang kuat tuh. Mendoakan orang sudah mati memang orang yang hidup yang mendoakannya. Ya. Apalagi kerabat kita yang mendoakannya. Ya. Orang saleh, guru kita, ya, kiai kita, umpamanya ya. Kita dulu di pondok pesantren itu, mondok, beliau sudah meninggal, kita doakan ampunan, ya. Kamu nikmat kubur, supaya Allah limpahkan nikmat kubur, supaya Allah ampuni dosa-dosa, boleh. Bukan bertawasul. Nah ini sekarang salah kaprah. Jadi dalam itu yang mau saya sampaikan Pak Ibu, ya. Jadi bertawasul dengan orang yang sudah mati, dengan para ustadz ya, para kiai itu tidak ketemu. Saya belum ketemu dalil yang kuat. Tapi banyak orang yang buat. Saya lihat orang-orang yang berilmu, kadang-kadang orang yang alim, tidak apa-apa. Silakan kalau mau. Kita jangan kalau bisa Pak Ibu. Dasar beragama itu Al-Quran dan hadis, As-Sunnah. Ya. Bukan orang alim itu, bukan orang alim ini, bukan si A si B, dasar pedoman kita, ya. Kemudian di dalam berdoa juga dianjurkan Bapak Ibu. Kita itu selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan surat Ali Imran ayat 104, ayat Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu di anggaran dasarnya ayat itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat di antara kamu sekalian, kata Allah, yang menyeru kepada kebajikan, mencegah kepada yang mungkar. Ya. Itu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Boleh Bapak Ibu kalau umpamanya ada keperluan, saya tanggung sekalian sampai sholat suruh. Ya, 5 menit lagi insya Allah. Ya. Jadi ada keperluan tidak apa-apa, silakan duluan. Ini kalau pulang sekarang tanggung, tidak sholat suruh israk.
Dan ini belum selesai. Inilah yang dijalankan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh tuh, Bu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga nih, amar ma'ruf nahi mungkar nih, ngajak orang berbuat baik nih. Salah satu caranya. Mereka lebih tegas lagi ngajak orang, "Weh ngapo lanang itu tidak pernah ke masjidnya, datang ke rumah, ajak ke masjid." Itu sebenarnya tanggungan kita, tugas kita tuh, Pak. Ya. Kadang-kadang orang salah kaprah ya, mereka meninggalkan anak istrinya makan apa? Saya sering dengar itu. Jamaah tabligh yang sudah berjihad, yang sudah keliling itu sudah minta izin istrinya. Ya. Kita tidak tahu orang, entah nyola pensiun, gaji pensiunnya ada. Lah istrinya kalau nak belanja ambil gajinya di rumah situ, kan siko sedang berjihad. Ya. Tidak salah itu, tidak salah. Saya menyatakan tidak salah. Ya. Kebun tebunya sampai 16 hektar tinggal. Lah apa salahnya nyopai berjihad, belajar meninggalkan keduniaan. Apa keduniaan tuh, Bu? Bini elok tuh coba belajar ditinggalkan dulu, kasur empuk ditinggalkan dulu, berjihad di jalan Allah. Kan tidak salah itu. Kita yang tidak sanggup tuh. Kita yang tidak sanggup tuh. Kalau sering amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah doa dikabulkan Allah. Nah ini. Ini Bapak Ibu. Ya. Makanya mereka kemarin tuh pimpinannya siapa tuh? Cecep tuh orang Bengkulu itu. Ya. Memangnya wong Palembang. Ya. Cuman dia orang Bengkulu asalnya. Sana ini Herani itu. Nah itu. Ya. Kalau masjid saya boleh, saya katakan masjid kami. Alhamdulillahnya di Al Jihad saya tengok tadi. Boleh juga, alhamdulillah. Ya, ada masjid ini tidak boleh, tidak boleh. Orang nak bantu kita ngajak orang ke masjid, mencegah yang mungkar, nak apa tidak boleh? Apa tidak boleh? Ya. Saya tengok tidak bawa bom. Ya. Bukan model itu yang bawa bom. Yang bawa bom tu nampak lama aja mukanya, takut ke polisi. Bukan, ya. Nah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah para nabi dulu seperti itu. Ya itu ya jamaah sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masalah doa ini mudah-mudahan ini jadi ibadah bagi kita. Ya. Dapat kita pedomani. Tentu di sana sini banyak kesalahan dan kehilapan dan kejanggalan karena keterbatasan ilmu saya. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan mohon kepada jamaah sekalian kiranya ya, yang baik diambil dan yang buruk yang salah. Karena keteledoran saya, kekurangan saya tidak usah diambil. Ya, mungkin ketelanjuran saya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq, salat suruk sekitar 5 menit lagi ya.